Katanya, ini pad terbaik di tahun ini. Lenovo Xiaoxin Pad. Meskipun belum rilis resmi di Indonesia, tapi tingkat penjualan di e-commerce-nya sangat tinggi. Bahkan di satu toko sudah terjual ribuan unit. Sebelum lanjut dengan spesifikasinya, kita unboxing isi paket penjualannya dulu. Pad ini saya beli di harga Rp2.800.000, tapi ada salah satu toko yang menjual di bawah harga segitu. Sayangnya, paket saya sudah dalam pengiriman sebelum saya lihat harga di toko yang lain. Tapi untungnya saya beli pas lagi ada promo tanggal kembar di Shopee, jadi dapat potongan harga Rp200.000. Dalam paket penjualan, selain ada unit padnya, ada user manual book, fast charger 20 watt tipe C, dan ejector memori. Sayangnya, buku manualnya itu menggunakan bahasa Mandarin. Tidak ada yang berbahasa Inggris, apalagi Indonesia. Tidak ada slot untuk SIM card di Lenovo ini. Jadi, hanya menggunakan konektivitas Wi-Fi atau tethering hotspot saja. Saya sih nggak masalah. Bahkan sekelas iPad saja ada yang tidak menggunakan slot SIM card. Kan ada handphone yang bisa saya gunakan sebagai hotspot. Kecuali saya memang tidak punya duit buat isi paket data. Nah, itu baru masalah. Tampilannya sih keren dengan metal body. Pad ini tipis sekitar 7,1 mm. Terbilang sangat slim untuk pad di era sekarang. Bobotnya juga hanya sekitar 465 gram. Kamera depan dan belakangnya 8 megapiksel. Juga dibekali dengan quad speaker Dolby Atmos. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Tapi intinya, speakernya itu ada 4. Sekarang zamannya TWS-TWSan. Tapi pad ini masih ada colokan jack 3,5 yang disediakan. Lenovo Xiaoxin Pad ini menggunakan sistem operasi Android dan ROM Zen UI. ROM-nya sendiri menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa utama pada sistemnya. Meskipun ada beberapa fitur dan aplikasi yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Untuk input bahasa di keyboardnya sendiri bisa diakali dengan mendownload aplikasi Gboard di Play Store. Meskipun Google Play Store-nya belum terinstall dari pabriknya, tapi aplikasinya tetap bisa di-download secara manual melalui aplikasi App Center bawaan Lenovo. Dengan layar 11 inci yang sudah menggunakan panel IPS, resolusi 1920x1200 pixels, serta refresh rate 90 Hz, dan brightness di 400 nits. Tentunya sudah mumpuni untuk sekedar multimedia, gaming, ataupun editing. Untuk chipsetnya, gadget ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 685 dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Seandainya penyimpanannya 256 pasti lebih gokil lagi. Tapi tenang aja, ada slot microSD yang bisa support sampai 1 tera. Menurut saya, kalau gadget ini rilis di Indonesia dengan spesifikasi yang sama dengan versi China, harganya mungkin tidak di bawah 3 jutaan. Sebelum saya beli pad ini, saya sempat bingung mencari pad yang cocok untuk kebutuhan editing dan gaming. Saya pernah pengen beli salah satu dari pad Huawei, Redmi SE, Poco, dan Infinix. Tapi saya lebih tertarik dengan Xiaoxin ini karena dari spek yang ditawarkan memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pad lain yang sudah resmi rilis di Indonesia. Salah satu fitur yang membuat saya tertarik adalah fitur PC Mode. Jadi kita bisa membuat tampilannya seolah-olah kita menggunakan komputer tablet. Kalau lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman, wallpapernya saya ganti pakai wallpaper Windows 11. Biar apa bang kayak gitu? Biarin. Selain itu, Xiaoxin Pad ini juga support split screen dan floating windows. Jadi pas banget dengan saya yang sering nonton YouTube sambil nonton Netflix secara bersamaan. Xiaoxin ini dibekali dengan baterai 7040 mAh dan 20 watt fast charging. Juga sudah support stylus pen, keyboard, dan mouse eksternal. Untuk kualitas kameranya yang 8 megapiksel, menurut saya sudah lumayan cukup untuk penggunaan Zoom meeting atau sekedar video call. Karena tentunya pad ini memang tidak saya peruntukkan untuk fotografi,
ataupun videografi. Jadi, ya buat saya nggak penting-penting amat. Untuk bermain game Mobile Legends pun dengan layar segede ini amat sangat menyulitkan buat saya. Saya seringkali gagal menekan retry atau mencuri lord. Bahkan untuk kill, saya sering disampah karena telat menekan tombol skill. Beda lagi soal urusan kerjaan, editing, dan multimedia. Untuk penggunaan aplikasi editing, saya sangat puas dengan dimensi layar dan sensitivitas gadget ini. Layar sentuhnya sangat responsif bahkan dengan hanya menggunakan pen murahan seharga 50.000. Untuk nonton film dan mendengarkan lagu pun menurut saya gadget ini sudah sangat-sangat recommended. Layar besar, warna dan kecerahan yang memanjakan mata, serta suara yang dibekali 4 speaker sangat memuaskan untuk saya. Speakernya pun bukan kaleng-kaleng, suaranya jernih dan bassnya terdengar bulat. Untuk fitur lain selain PC mode dan split screen, ada mode reading, privacy shield, background sound, mode eye protection, serta beberapa fitur bawaan lainnya. Menurut saya, kekurangan dari pad ini adalah bahasa yang digunakan oleh sistemnya. Ada beberapa aplikasi yang bahasanya itu tidak dapat saya rubah, seperti TikTok. Bahkan untuk diubah ke bahasa Inggris pun saya belum ketemu caranya. Sebagai user TikTok, tentunya hal ini sangat-sangat merepotkan. Saya sering salah menekan pilihan karena tidak mengerti bahasanya. Ini bisa menjadi pertimbangan awal kalian ketika ingin membeli gadget ini. Dan semoga ada yang membuat custom ROM dengan bahasa Indonesia di gadget ini. Atau paling tidak, semoga Xiaoxin ini cepat rilis di Indo lah. Jadi kesimpulannya, Lenovo Xiaoxin Pad 2024 ini sangat worth it jika kita melihat spesifikasi yang ditawarkan. Harganya bisa dibilang lebih murah dibanding pad yang saya anggap sekelas dengan Xiaoxin ini. Hanya itu tadi, sistemnya belum disesuaikan untuk pasar Indonesia. Dan tentunya akan sulit untuk melakukan klaim garansi, kecuali kalian dapat garansi dari tokonya. Tapi saya cuma mau ingetin, tidak semua toko online betul-betul bisa memberikan jaminan garansi. Ada beberapa kasus, seller yang menuliskan deskripsi bahwa produknya memiliki garansi, namun kenyataannya ketika user ingin melakukan klaim, jawaban seller berbelit-belit yang pada dasarnya dia memang tidak tahu caranya, atau memang males buat urusin hal seperti itu. Yang penting, barangnya udah terjual.